Salam bahagia bagi kita semua. Kita kembali akan membahas tentang statistika yang kedua. Sebelumnya yang pertama sudah, silakan bisa dilihat yang pertama dengan materi interpretasi data untuk kelas 10 fase E kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran dan topiknya adalah menginterpretasi data berdasarkan tampilan data, dan topiknya adalah interpretasi data. Oke, kita langsung aja. Coba kita lihat perbedaan histogram dan diagram batang ini. Ya, di sebelah kiri adalah histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Sementara yang sebelah kanan adalah diagram batang merek telepon genggam yang digunakan siswa SMA kelas 10. Oke ya, jadi di sini adalah lama di dalam menggunakan HP dalam bentuk jam, di sini adalah merek. Oke ya. Dan di sini adalah histogram dan di sini adalah diagram batang. Coba kita perhatikan apa perbedaan dari histogram dan diagram batang berikut. Ini adalah perbedaannya. Perbedaan histogram dan diagram batang, yaitu kalau histogram itu adalah untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, ya, distribusi dari kelompok data. Terus yang ini adalah menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval. Oke ya, itu adalah data-data kelompok gitu. Terus yang di sini adalah gambar batang menempel satu sama lain. Ini yang kelihatan tadi. Lebar batang tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Jadi dalam histogram itu nanti diperhitungkan adalah luasannya, luasan dari batangnya itu. Dan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Sementara kalau diagram batang itu adalah diagram batang digunakan untuk membandingkan data, ya. Jadi membandingkan data. Diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Jadi seperti tadi adalah merek, ya. Diagram batang ada spasi antar batang. Itu yang kelihatan. Diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar yang sama dan frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang. Oke ya, ini harus diperhatikan bahwa pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih tepat. Ya, jadi berbagai macam grafik itu harus kita menyesuaikan dengan apa itu, dalam bentuk apa data mau kita sajikan. Oke ya. Untuk selanjutnya adalah coba kita perhatikan ini. Ya, kedua histogram menampilkan data yang sama. Kedua histogram ini menjelaskan data yang sama walaupun terlihat berbeda. Ya, jadi ini adalah histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA, sementara di sini adalah histogram penggunaan telepon genggam oleh siswa SMA. Tetapi penyajiannya beda. Ya, tampilan data yang sama menggunakan dua histogram yang berbeda. Ya, jadi histogram itu adalah yang kita perhatikan adalah luasan. Nah, sementara yang besar ini tidak berubah, tapi yang ini berubah dengan yang ini, tapi luasannya sama. Ya, luasannya sama, masih sama. Ya, dalam interval tertentu luasannya sama. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini. Coba perhatikan sekarang mengapa yang sebelah kiri seperti ini, yang sebelah kanan seperti ini itu dianggap sama. Ya, perhatikan pada histogram sebelah kiri frekuensi kelas 0 sampai 2 adalah 8. Luas persegi panjang adalah 2 kali 8, 16. Oke. Untuk frekuensi kelas 2 sampai 4 adalah 16. Luas persegi panjangnya adalah 2 kali 16 sampai dengan 32. Luas gabungan kedua kelas tersebut adalah 16 ditambah 32 sama dengan 48. Oke ya, jadi sebelah kiri itu adalah luasannya 48. Sementara yang sebelah kanan frekuensi kelas 1 sampai 4 adalah 12, luas persegi panjangnya adalah 4 kali
1248. Jadi luasannya adalah 48. Oke ya. Jadi kelas 1 sampai 2 dan 2 sampai 4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2 sampai 4 pada histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama. Kayak itu ya harus diperhatikan. Nah, sekarang kita akan melihat survei seperti ini. Dari sebuah survei terdapat siswa SMP mengenai berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama orang tua mereka di akhir pekan. Diperoleh hasil survei sebagai berikut. Ini adalah hasil survei di antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga di akhir pekan adalah sepanjang Sabtu dan Minggu. Kalau laki-laki itu 4, ini dalam bentuk persen, 40,5, dan ini adalah 49,6. Berarti lebih banyak yang perempuan di hari sepanjang Sabtu dan Minggu. Hanya di salah satu hari saja kalau laki-laki itu 18,6, sementara yang perempuan adalah 21,8. Ya, jadi ini adalah data-data membandingkan. Hanya setengah hari saja, maka laki-laki adalah 15,8 dan siswa perempuan 17,1. Kurang dari setengah hari, laki-laki adalah 25,1 dan siswa perempuan adalah 11,5. Ya, data-data ini kita akan mencoba membandingkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Ya, membandingkan. Dengan begini kita akan tahu ya warna yang sama. Ya, ini akan tahu jelas lebih besar ini siswa perempuan. Oke. Ini juga ya lebih besar. Jadi ketika kita membandingkan dalam bentuk diagram lingkaran, maka kita bisa melihat mana yang luas, itu berarti mana yang paling banyak. Ya, ini ya. Ini untuk bisa membuat diagram lingkaran silakan dibuka video yang statistik pertama. Oke ya. Terus coba perhatikan kalau kita buat dalam diagram batang yang tadi. Ya, ini membandingkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan ya langsung. Kalau ini sudah jelas juga bahwa tinggi yang perempuan, ini juga tinggi perempuan. Oke ya, kalau ini kurang dari setengah hari, tinggi yang laki-laki. Oke ya, ini dari bisa menambahkan data-data dalam grafik batang ganda, di mana dalam setiap kategori memiliki 2 batang, yang satu menunjukkan presentasi banyak siswa laki-laki di kategori tersebut dan yang lainnya menunjukkan presentasi siswa perempuan. Ya, jadi bisa dibuat sebagai diagram lingkaran, bisa dibuat sebagai diagram batang. Oke, itu adalah bagaimana kita bisa membaca diagram-diagram. Oke. Untuk selanjutnya adalah perhatikan diagram batang berikut. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1998 cabang lintas alam 10 km. Ya. Coba perhatikan. Ini ada diagram batang seperti ini. Waktu yang ditempuh peserta cabang lintas alam Olimpiade 1998 asal negara peserta dan waktu menit. Ya. Di sini kita harus bisa membaca diagram batang ini. Ya, setelah diamati coba jawab dari gambar 74. Ya, ini adalah dari buku matematika paket. Ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam? Oke, ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini? Yang B, peserta dari negara manakah yang mendapatkan medali emas? Berapa catatan waktunya? Berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik. Oke, silahkan dipahami diagram batang ini dan silahkan dijawab latihannya ini. Itu kalau sudah betul berarti sudah bisa membaca diagram batang ini. Oke, demikian video statistik yang kedua. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa